Teman-teman, ini saya akan nanam ubi ungu. Nah, ini pengelolaannya. Nah, awal-awal mau penanamannya seperti ini ya. Ini seperti ini. Nanti dilubangin dulu, diperdalam. Nah, ini pupuk kompos ya, tai durukan. Ini bekas sampah, kalau ada teman-teman, bekas sampah ini. Nah, nanti ini saya campur seperti ini ya. Nanti ada prosesnya seperti ini ya, biar teman-teman tahu. Nanti hasilnya ada seperti ini ya. Ini bisa digemurkan dulu. Nah, seperti ini. Seperti ini ya prosesnya. Seperti ini prosesnya ya. Ya mungkin yang ini ya, ini cara saya. Mungkin yang saya sebagai awam, tapi saya ingin tahu sendiri ya, atas ya sebagian saya atas rekomendasi kawan-kawan yang lain yang punya yang lebih pengalaman lagi daripada saya. Tapi saya punya ide sendiri, ada ide supaya gimana caranya supaya ubi subur dan buahnya besar, yang seperti yang telah saya videokan sebelumnya. Nah, dengan segitu penghasilannya ya agak lumayan lah bertambah dan tidak monoton segitu-segitu juga. Jadi gimana supaya ubinya lebat, ubinya besar dan tumbuh sehat ubinya. Ini ya, ini adalah pupuk komposnya. Ini ya, ini sama ini ya. Ini ya. Ini nanti dicampur sama tanah. Ini kalau ini tanah merah ya, bukan pasir. Ini tanah merah, bukan pasir ini. Campur seperti ini ya. Nah, ini udah tercampur. Jangan, tapi emang harus rata ya, jangan asal ini. Nah, ini saya sudah disiapkan pupuk kandangnya. Nih pupuk kandangnya nih saya. Ini pupuk kotoran tai kelinci ini saya. Untuk kotoran tai kelinci ini tabur seperti ini aja. Walaupun ini bagus kotoran tai kelinci. Pakai seperti ini ya teman-teman.
nanti subur ini, insya Allah. Ya, ini ya nantinya. Ini lah, nggak perlu di inilah, nggak perlu di ini pun nanti tinggal di seperti ini ya, nanti tinggal ini di seperti ini ya. Seperti ini nanti hasilnya ini ya, nanti hasilnya kalau setelah seperti ini hasilnya seperti ini ya. Nah, yang saya kemarin tanam ini seperti ini bentuknya. Jadi ini ini ditimbun. Ini detailnya saya jelasin. Ini ditimbun seperti ini ya. Seperti ini timbun, nanti ya lanjutnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya ya, yang tadi saya. Nah, ini udah ditimbun, udah ini. Nah, nanti tinggal penanamannya, cara memilih bibitnya ya teman-teman, harus yang diketahui biar cepat tumbuhnya. Nah, cari bibit ubi yang udah ada akarnya seperti ini ya. Nah, ini akan lebih cepat pertumbuhannya daripada yang belum tumbuh akarnya. Lebih cepat dan tidak akan mengalami proses proses pemulihan. Ini langsung ini langsung langsung tumbuh ini dalam 1 hari 2 hari. Ini langsung ini tumbuh, enggak ini dulu ya, ibaratkan enggak peot lah maksudnya itu ya. Nah, kalau ini enggak, ini nantinya prosesnya seperti ini ya, itu ya, yang itu langsung tumbuh ya, yang langsung rindang gitu. Nah, ini saya nananya macam-macam lah caranya. Saya kalau yang ini sekarang gini ya cara nanamnya. Saya ini panjangnya sekitar setengah meter. Nah, saya seperti ini ya, setengah meter ini saya panjangnya, dan ini dilabaskan. Nah, seperti ini ya. Ini seperti saya emang udah ada terbukti hasilnya bagus, dan ubinya pun lebat. Ini seperti ini, saya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti ini tengah-tengah ya, tengah-tengah ini saya timbun. Nah, nanti di sini pun saya ditanam lagi, di ujung sini tanam nanti ya. Seperti ini ya contohnya. Ini udah ada seperti ini ya teman-teman. Saya nanti ini ditanam lagi seperti ini ya. Tanam
seperti ini tanamnya. Jadi tapi nggak perlu dalam-dalam. Nah, seperti ini ya tanamnya. Sama sebelah sini pun sama. Ini timbun dulu, timbun ini. Seperti ini pun sama, dikasih juga. Seperti ini ya teman-teman. Nanti terus sampai di sana seperti ini. Ini ya sayang ini kalau di putus. Nah seperti ini ya teman-teman, ini potong dulu soalnya ini seperti ini ya, ini putus aja, sama ini pun ini gunting aja. Jadi kalau di sisi-sisinya tanam seperti ini, nggak perlu panjang-panjang. Seperti ini ya. Nah ini sama seperti ini. Nanti seperti ini ya. Terus seperti ini tanam lagi. Nah, seperti ini sama. Terus ini sambil ditimbun, ini tanam lagi. Iya, nggak apa-apa, nggak perlu, nggak ada daunnya pun nggak apa-apa, nanti pun tumbuh tunas ya teman-teman. Ini segini. Dalam sayang akar. Ini ya. Terus ini tanam lagi seperti ini. Ini ya, terus keberlanjutan seperti ini ya teman-teman. Ini hanya contoh ya, ini hasilnya nanti saya lihatkan. Nah ini seperti ini hasilnya. Nah yang ini nanti saya tunjukkan. Nah seperti ini hasilnya. Ini saya seperti ini nih, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini kalau ubi yang subur, ini ininya batang utamanya seperti ini udah besar. Ini udah merambat ke bawah ke tanah yang ada pupuknya. Nah, sama ini pun sama ya teman-teman. Ini kalau
rerengatan gini ubinya udah ada. Ini lagi ini. Ini teman-teman ya. Ini ubinya udah ada teman. Sini ya. Ini hasilnya ini ya, yang saya videokan pertama itu hasilnya seperti ini ya. Seperti ini ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ubinya udah ada teman-teman ya. Calon ubinya ini. Ubinya. Jadi ini ubinya ada yang udah ada yang belum maksimal. Soalnya ini baru 1 bulan ya, baru 1 bulanan ini. Nah seperti ini ya. Kembali lagi ke awal yang saya tanam. Nanti ini ditanam semuanya, habis itu nanti ditimbun baru disiram seperti ini nih yang saya ini. Nah nanti ini pun saya akan tanam lagi ubi cilembu ini ubi ungu ya. Kalau ini ubi ungu atasnya, saya tanam lagi ubi cilembu ini seperti ini seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini udah mulai. Nah ini udah mulai ini ya, tumbuh besar nih, tumbuh besar nih. Nah ini akar ini calon ubinya ini tumbuh nih. Ini di bawah pun banyak nih akarnya, soalnya dalam ini ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini udah saya tanam. Ini di atasnya ubi cilembu, ubi ungu ini udah saya. Ini yang saya tadi bilang. Nah ini di bawahnya saya tanam ubi cilembu. Ini ubi cilembu ya ini Nah ini ubi cilembu ya. Nah seperti ya, ini saya cara kedua, saya cara pembibitan bibit ubi cilembu seperti ini ya. Kalau saya seperti ini ya. Ini yang udah ada akarnya tumbuh ini ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini nanti udah langsung tumbuh ya, udah langsung, nggak perlu inilah proses lagi ini. Nah seperti ini. Jadi nggak perlu panjang-panjang lah. Kalau saya sendiri saya nggak perlu ini, saya potong 1 jengkal saja udah cukup. Yang penting ujungnya ada pucuknya seperti ini ya. Nanti lebat ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Sini di dalamnya udah ada pupuk komposnya nih, pupuk kompos kandang nih ya. Saya tanam lagi nih. Ini nggak kebakalan ini perebutan ini suburnya nanti. Apalagi ini ya, ubi cilembu ini asal tanam aja udah jadi, ini udah ada buahnya. Saya kemarin itu panen itu dari hasil akar yang merambat itu udah ada ubinya. Nggak perlu ini kali kalau ubi cilembu. Asal jadi aja udah ada buahnya. Itu kalau ubi cilembu ya. Beda dengan ubi yang lain, ubi ungu itu harus benar-benar cara miaranya
biar pertumbuhannya bagus. Nah, seperti ini ya. Ini asal jadi aja dah. Udah ada kalau ubi cilembu itu. Nanti ini saya ditabur lagi sama bekas tai durukan biar tambah subur nanti ya, biar enggak perebutan dengan ini dengan yang lain, di saling jadi memanfaatkan ini yang ada ini. Seperti ini. Asal gini aja, tanamnya gini udah biarin aja. Di sini pun ini kalau ubi cilembu itu taruh timbun sama tanah itu udah bagus, udah ada ubinya, bentuk ubinya ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya teman-teman antara ubi cilembu sama ubi ungu sangat beda. Kalau ubi ungu ya harus betul-betul merawatnya karena pertumbuhannya agak lambat ya. Beda dengan ubi cilembu. Kalau ubi cilembu itu tanpa pakai pupuk pun, tanpa pakai pupuk kandang pun itu udah subur. Yang penting gembur aja. Nah, itu udah lebat. Dan yang sebelumnya saya nanam ubi cilembu itu di tanah pasir bekas tembokan, sisa tembokan lah gitu kan, untuk bangunan. Nah, saya tanam tanpa kasih apa-apa, tapi itu sangat subur. Udah 3 kali saya tanam, itu hasilnya emang di luar dugaan saya bagus. Itu ubinya ada subur-subur, lebat lagi. Saya sekali tanam itu, tapi panennya 3 kali panen saya. Habis itu terakhir panen, habiskan, baru saya dibabat semuanya habis, dibarukan lagi, baru tanam lagi itulah nih, baru tanam lagi dan tetap subur. Itu saya bukti saya itu tetap subur. Tapi kalau ubi ungu atau ubi yang warnanya putih ya seperti inilah, ini ubi ungu ya. Ubi-ubi yang lain lah selain ubi cilembu itu pertumbuhannya agak lambat buah ininya, bentuk buahnya. Tapi kalau ubi cilembu itu 1 bulan, 1,5 bulan itu udah ada buahnya, ubinya ya, udah mulai tumbuh. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, sistem panen pun kalau di ubi cilembu nggak perlu dibabat habis, nggak perlu dihabisin semuanya. Atau ya maksudnya itu dicabut semuanya, nggak perlu. Pilih aja yang besar-besarnya, habis itu biarlah yang kecil-kecil biar besar dulu. Nah, sampai pertumbuhannya mengurang. Setelah mengurang baru itu babat habis, baru barukan lagi. Gitu aja sistemnya ya. Ini sistem saya gitu, saya ini. Nah, jadi penghasilannya enggak kebakalan rugi lah, ibaratkan kalau ubi cilembu itu
nggak rugi-rugi amat lah. Beda dengan ini harus betul-betul merawatnya. Kalau ubi ungu itu harus betul-betul merawatnya, karena emang ini agak lambat pertumbuhannya ya, paling 3 bulan itu baru menghasilkan buah-buahnya ini. Yang saya amati sekalipun dikasih pupuk buah, saya udah pernah, tetap itu pertumbuhannya itu dalam 3 bulan ke atas. Nih kalau dari 1 bulan itu baru pembuahan, pertumbuhan akar-akar yang nantinya jadi buah, itu baru itu 1 bulan. 1 bulan kedua baru pembentukan umbi, itu baru pembentukan. Bulan ketiga baru mulai ubinya prosesnya mulai membesar. Ini bulan keempat, bulan kelima baru bisa panen. Nah seperti itu ya. Ke-6 kalau maksimalnya itu bagusnya bulan ke-6 kalau ubi ya, ubi ini sama. Kalau maksimalnya ubi Cilembu pun bagusnya ya bulan ke-4 ke bulan ke-3 ke-4 lah ini ya. Perbedaannya cuman beda 1 bulan ya, yang saya amati ya, yang saya pernah alami. Seperti ini ya. Ini ya teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau mencoba seperti saya, silahkan ya. Ini hanya bagi orang-orang yang teman-teman yang belum tahu, yang baru, yang mau mencoba lah di depan rumah atau belakang rumah ya, manfaatkanlah semaksimal mungkin ya. Nanam apa aja pun bisa nanam ini. Kalau tapi yang lebih simpel kan ubi ya, lebih ini, mau sistem polybag mau sistem karung, itu kalau ubi itu bebas. Itu ubi, yang penting cara penanamannya harus tahu dan ininya supaya hasilnya bagus ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Nah semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi yang belum subscribe lah, biar nanti channel ini berkembang dan teman-teman lebih tambah wawasan lah seperti saya lah. Saya pun ini rekomendasi atas teman-teman yang lain yang ya dari yang lebih ahli daripada saya ya. Seperti ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.